Assalamualaikum Bu Ambar. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Ya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ini begini Bu Ambar. Apa ya? Karena kita kan mau ada supervisi akademik besok. Iya. Nah, ini kan istilahnya kita melakukan kegiatan pra supervisi seperti itu ya. Ya. Nah, ini kita kan mau istilahnya melihat persiapan Bu Ambar ketika nanti mau maju besok ketika pembelajaran seperti itu. Perangkat ya? Ya betul, Perangkat. instrumennya itu seperti apa saja, perencanaannya itu melalui ini apa perangkatnya terdiri dari identitas mata pelajaran, satu kompetensi, kemudian kalau kelas 10 apa kelas 11 Ini atau 12 kelas saya mengajar kelas 10, 11, 12. Tetapi besok, kalau jadwalnya besok itu ada di kelas 10. Kelas 10 berarti kurikulum merdeka ya? Iya. Kelas 10 kuliner B ya. Di jam pertama sampai ke 4. Jam 1 sampai ke 4 di ruangan berapa? Di ruangan atas lantai 2 pojok. Ruang B23 ya? B22 apa ya? B23 kayaknya. Oke. Kalau kurikulum merdeka berarti nanti kita capaian pembelajarannya sampai di modul ajarnya gitu ya. Siap. Bisa. Oke, ini sudah. Oke, untuk perangkatnya sudah Ya, lengkap. Kemudian besok juga mau mengajar di materi apa? Di materi masih bab 1 ya. Tentang laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi di kelas 10 kuliner B. Oh gitu. Nah, tujuan pembelajaran dari Bu Ambar di materi ini nanti apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya anak-anak mengetahui tentang apa itu struktur teks LHO. LHO itu laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi. Tujuannya dari strukturnya anak-anak mengetahui. Kemudian anak-anak mencoba untuk menyusun teks LHO tadi atau teks laporan hasil observasi tadi. Berarti tujuan akhirnya anak-anak bisa menyusun teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur yang ada. Berarti tujuan akhirnya itu ya, bisa menyusun. Anak-anak bisa menyusun teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur yang ada. Nah, untuk besok itu kan berarti anak-anak belajar tentang LHO itu ya? Iya, laporan hasil observasi. Ya. Berarti anak sudah observasi sebelumnya? Sebelumnya pertemuan sebelumnya sudah. Nah, ini lanjutannya. Berarti sudah observasi, terus ini ini mau menyusun laporannya. Ya. Baik Bu Ambar, besok ketika saya observasi di kelas panjenengan, kira-kira panjenengan ingin diamati di pengembangan apa Bu? Kompetensi apa yang ingin saya amati nanti? Kompetensi anak-anak dapat menyusun teks hasil observasi yang telah dilakukan. Karena anak-anak itu pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan dan mereka sudah mengerti struktur dari teks laporan hasil observasi yang terdiri dari 3. 1, pernyataan umum, kemudian deskripsi bagian, dan terakhir deskripsi manfaat. Jadi mereka sudah saya tugasi untuk mengobservasi benda atau apa saja yang ada di sekelilingnya. Besok bendanya misalnya saja daun dibawa ke sekolah, kemudian itulah yang ditulis. Oh gitu. Ya, jadi misalnya kayak gini, ballpoint. Ballpoint adalah alat untuk menulis. Nah, itu ada pada bagian pernyataan umum. Terus ballpoint ini warnanya putih dengan hitam dan seterusnya, itu deskripsi bagiannya. Kemudian yang terakhir itu semacam kayak kesimpulan, seperti kesimpulan itu deskripsi dari manfaat dari benda atau yang diamati itu. Oke, berarti yang ingin diamati besok adalah kompetensi anak-anak bisa menyusun lembar laporan hasil observasi berdasarkan yang diamati, objek yang diamati. Oke, jadi dia menyusun apa itu teks observasi berdasarkan yang diobservasi. Oke, siap. Lah, untuk mencapai itu, untuk besok ini strategi-strategi apa yang Bu Ambar siapkan agar anak-anak nanti bisa mencapainya? Yang pertama mungkin saya ingatkan lagi
Jadi ada pengingatan kembali tentang pelajaran atau pertemuan yang lalu. Saya ingatkan kembali tentang apa itu laporan hasil observasi. Sehingga nanti kalau menyusun teks laporan hasil observasi, mereka itu tidak salah. Karena sudah tahu teks observasi itu seperti apa. Kemudian strukturnya seperti apa. Perbagiannya seperti apa. Mungkin saya ingatkan seperti itu untuk pengingatan kembali. Kemudian mereka kan membawa benda yang diamati. Benda ya. Iya, kemudian mereka menulis secara individu. Nanti mungkin bendanya bisa ditempelkan di kertas, di staples begitu hasil akhirnya. Judulnya menyesuaikan dengan benda yang diamati tersebut. Baik, berarti ada 3 strategi ya Bu ya. Yang pertama mengingatkan kembali. Nah, terkait dengan mengingatkan kembali ini, apakah ada semacam job sheet, lembaran yang nanti anak-anak ada panduannya gitu Bu? Ada panduannya ketika nanti membuat lembar laporan? Insya Allah ada. Karena kami juga mempunyai grup. Ada di grup WA. Kemudian materi-materi itu saya share. Karena apa? Karena mungkin anak-anak kan ada keterbatasan waktu. Materi itu tidak akan hilang. Karena materi itu bisa dicetak, bisa dilihat secara ulang. Kemudian kalau ada pertanyaan, saya membuka waktu juga meskipun bukan mata pelajaran saya, maksudnya bukan waktu mata pelajaran bahasa Indonesia, di luar jam pelajaran. Di luar jam pelajaran kita tetap bisa komunikasi. Misalnya waktu mau mengerjakan kok ada kendala, dia bebas bertanya pada kami. Nah, ini maksudnya gini, ketika nanti besok anak mengerjakan itu kan menulis sendiri. Berarti ada kerangkanya. Gitu. Kerangkanya itu berupa struktur teks laporan hasil observasi. Jadi yang pertama adalah ditulis pernyataan umumnya, cirinya pernyataan umum mereka sudah tahu. Kemudian yang kedua deskripsi bagian, jadi gambaran bagian-bagian dari benda yang diamati. Kemudian yang terakhir deskripsi manfaat, jadi gambaran dari manfaat dari benda yang diamati itu manfaatnya apa? Tadi ya yang di sini tadi ya strukturnya lembaran tadi ya. Lembarannya yang tadi dulu ya. Tadi ada strukturnya untuk anak-anak untuk misalnya biar membantu mengingati tadi. Oke, baiklah. Yang kedua tadi berarti membawa benda, mengingatkan membawa benda ya. Untuk membawa benda yang diamati. Membawa benda yang diamati. Baik. Berarti itu ya strateginya. Untuk besok ini Bu Ambar kira-kira target Bu Ambar ketercapaiannya potensi anak ini berapa persen? Saya targetkan 75%. 75% ya. 75% karena nanti karena ini pertama kali menyusun. Jadi ada kemungkinan kemarin ada yang tidak masuk beberapa karena kelihatannya mungkin terlibat kegiatan 17 Agustusan mungkin ya. Jadi ada sebagian yang kurang tahu mungkin karena tidak masuk jadi tidak jelas penjelasan saya. Mereka terlibat kegiatan 17 Agustus, ada dispen memang dari sekolah, ada dari keluarganya dari itu, sehingga saya kalau mematok agak besar itu, nah saya tidak berani. Jadi saya patok 75 karena yang masuk kemarin tidak 100%. Berarti untuk besok 75%, sisanya hari berikutnya gitu. Bisa mengumpulkan hari setelahnya gitu. Insya Allah mungkin ada semacam remedi atau pengayaan bagi yang bisa. Penguatan bagi yang bisa. Baik Bu Ambar, terima kasih. Berarti untuk besok ini tujuan pembelajarannya bahwa anak-anak mampu menyusun LHO tadi ya. LHO. Kemudian area pengembangan diamati adalah anak-anak bisa menyusun LHO tersebut. Kemudian saat yang dipersiapkan oleh Bu Ambar ini, yang pertama tadi mengingatkan dengan struktur yang sudah disiapkan tadi. Kemudian anak membawa benda dan juga ini tugas individu. Gitu ya. Jadi anak-anak bisa mengoptimalkan pemikirannya mereka dan menuangkannya. Kemudian target Bu Ambar untuk besok adalah 75% selesai sampai finishing. Kemudian sisanya nanti bisa hari berikutnya dengan penguatan-penguatan dari penguatan atau remedi bagi yang belum bisa. Karena memang sebelumnya tidak semua siswa itu masuk. Jadi ada beberapa siswa yang belum mengikuti pertemuan sebelumnya. Terima kasih Bu Ambar. Sampai jumpa besok. Perlengkapannya sudah lengkap, perangkatnya sudah lengkap. Maaf ini, mungkin bisa juga besok saya siapkan asesmen kognitifnya. Jadi sebelum pembelajaran itu untuk mengingatkan itu saya beri lembaran.
apakah yang saya terangkan kemarin itu gitu. Masih dia ingat atau perlu saya jelaskan lagi sebelum melaksanakan tugas berikutnya? Oke. Ya. Jadi semacam berarti itu strategi ya? Yes, asesmen kognitif ya. Yang kita sampaikan sebelum pembelajaran. Kipra ya, Kipra pembelajaran. Ya. Oke. Habis itu nanti diberikan penguatan kembali. Iya. Ya. Oke, terima kasih Bu Ambar. Sampai jumpa besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba anak-anak ketua kelas silakan memandu untuk berdoa. Coba yang tidak masuk hari ini, siapa saja nggak masuk atau hadir semua? Ada yang nggak masuk? Siapa ya? Siapa? Setia. Setia Mustika? Ada lagi yang lain? Siapa? Santi. Kalau Setia apa ya keterangannya? Sakit, semoga segera sembuh. Ada lagi? Oke, sudah. Anak-anak, pertemuan yang lalu Bu Ambar sudah menerangkan tentang bab 1, yaitu laporan hasil observasi. Masih ingat apa itu laporan hasil observasi? Apa itu observasi? Observasi? Lupa? Apa? Pengamatan, betul. Terima kasih Mas Bagas. Tepuk tangan untuk Pak Bagas. Untuk mengingatkan kembali yang kemarin bahwa laporan hasil observasi itu pengamatan. Terus strukturnya ada berapa kemarin? Ada 3. Masih ingat ya? 1. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian bisa menjelaskan struktur teks LHO dengan tepat. Yang kedua, berdasarkan pengumuman yang kemarin, semuanya sudah saya instruksikan untuk membawa objek yang mau diobservasi. Coba katakan objek yang mau diobservasi. Ya, dipegang, diangkat semuanya. Coba untuk contoh saja. Ini yang Bu Ambar pegang ini apa ya ini? Bunga mawar. Ya, bunga mawar. Semuanya tahu. Apakah bunga mawar warnanya hanya merah semua? Bagaimana batangnya? Ada durinya ya, berduri. Nah, sekarang bunga mawar ini berdasarkan. Ada yang bisa? Silakan Mbak. Mawar merupakan tanaman bunga hias berupa herbal dengan batang berduri. Mawar yang dikenal nama bunga ros atau ratu bunga merupakan simbol atau lambang kehidupan dan gizi dalam peradaban manusia. Mawar berasal dari daerah Cina, Timur Tengah, dan Eropa. Iya, tepuk tangan untuk Mbak Oka. Jadi sekali lagi silakan angkat tangan untuk objek yang mau diamati. Ayo angkat tangan. Siap ya? Silakan ambil kertasnya untuk menyusun teks laporan hasil observasi dari benda atau barang yang kalian amati.
pedoman ejaan bahasa Indonesia dan sesuai dengan struktur MHO ya. Silakan sekarang ditukar untuk dikoreksi temannya. Setelah itu nanti baru dikembalikan. 1 angkat, 2 angkat. Yang depan ke sebelah kanan, belakangnya ke sebelah kiri dan seterusnya. 2, 3, silakan hasil koreksi temanmu, kesalahannya apa dibetulkan. Kalau temanmu tadi mencoret huruf awalnya itu masih huruf kecil, silakan diganti dengan huruf kapital atau huruf pendek ya. Kita lanjut hasil yang sudah direvisi. Tadi kan kalian menulis tes LHO, kemudian dikoreksi temanmu, terus dikembalikan lagi pada kalian. Sudah direvisi, sudah dibetulkan. Sekarang waktunya mempresentasikan. Yang lain? Oke, 3 anak maju. Kita undi urutannya. Ayo maju. Ayo maju. Mbak Uci bisa minta tolong yang lempar. Oh, yang lempar ini ya? Yang lempar ya ini ya? Oke, silakan. Ya, ini siapa dulu? Apa hobi dulu ya? Silakan. Dia yang sering dimanfaatkan sebagai pewarna makanan alami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil teks laporan OSDAN. Cabai bisa dikategorikan sebagai tumbuhan sayuran maupun masakan. Cabai dapat tumbuh subur di daerah yang memiliki curah hujan yang sedang, seperti di Indonesia. Di Indonesia, banyak orang menjumpai cabai dalam berbagai variasi termasuk bentuk dan warnanya. Yang kedua, terdapat deskripsi bagian. Batang tumbuhan cabai tidak berkayu. Biasanya tumbuhan ini ditanam di pekarangan rumah, ladang maupun lahan pertanian. Tinggi tumbuhan cabai bisa mencapai kisaran kurang dari 40 cm dengan bentuk akar serabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan tentang teks laporan hasil observasi tentang lidah buaya. Pengertian umum, lidah buaya merupakan salah satu di antara tanaman yang disebutkan tanaman hias. Tanaman ini tumbuh subur di daerah tropis dengan tanah yang gembur. 2. Deskripsi bagian, lidah buaya memiliki bentuk daun dengan jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini, kita mempelajari teks LHO. Anak-anak, dari pembelajaran ini, apakah yang kalian dapatkan? Kalian jadi bagaimana? Apa yang kalian dapatkan? Jadi tahu manfaat kunyit, manfaat benda atau objek yang diamati oleh teman-teman kita ya, teman-temanmu. Ada lagi, apalagi pembelajaran ini manfaatnya bagi kalian? Menambah wawasan. Ada lagi yang lain? Oke, anak-anak ya, untuk pembelajaran yang akan datang
pertemuan yang akan datang, kita masih akan mengulas mengenai teks laporan hasil observasi ya. Nanti akan kita kunjungi tempat kita akan mengobservasi tumbuhan yang ada di sana. Untuk itu siap-siap nanti bawa bekal ya untuk minggu depan. Kita akan observasi di Magetan ini ada taman buah. Di sebelahnya taman buah di daerah Keanekan itu anak-anak ya. Di sana ada hutan kota juga. Kalian bisa mengenal macam-macam buah. Kita besok atau pertemuan yang akan datang, kita akan ke sana. Kita akan mengobservasi buah-buahan yang ada di sana. Untuk itu siapkan bekal. Jadi kita belajarnya tidak hanya di kelas, tapi kita juga belajar di luar kelas. Semuanya semangat? Sekadama. Kelas kami hebat. Tepuk tangan. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Ambar. Waalaikumsalam Bu. Ya. Alhamdulillah. Sudah tadi kita mengikuti pembelajaran Bu Ambar Oh, di iya. kelas itu ya, luar biasa sekali kelasnya. Iya. Mungkin Bu Terima Ambar kasih. bisa menceritakan kembali Iya. apa yang terjadi ketika pembelajaran tadi. Bu Iya. Ambar. Oke. Waktu pembelajaran tadi itu mulai dari awal ya. Ya. Jadi anak-anak tuh saya absen, ada yang tidak masuk tadi, ada yang tidak masuk, ada 4 tadi kalau nggak salah. Ya seperti itu. Seperti kendalanya yang minggu yang lalu juga waktu saya terangkan struktur kan ada yang tidak masuk juga karena selain sakit ada kegiatan 17, ada dispen dan seterusnya. Makanya kemarin saya hanya mentarget 75% ya. Tadi menyusun teks LHO. Anak-anak membawa objek yang diamati. Setelah objek diamati dituangkan dalam teks LHO atau laporan hasil observasi berdasarkan struktur. Anak-anak sudah tahu strukturnya. Yang pertama pernyataan umum, deskripsi bagian, kemudian deskripsi manfaat. Biar mereka itu hafal, itu saya buat nyanyian tadi. Jadi satu-satu pernyataan umum, 2 deskripsi bagian, terus 3 deskripsi manfaat, 1, 2, 3 struktur teks LHO. Dari situ anak-anak kemudian menuangkan dalam teks. Setelah dituangkan dalam teks, tadi saya suruh menukar untuk melihat kekurangan mereka yang mengoreksi temannya sendiri. Setelah dikembalikan, itu ternyata kesalahannya terdapat pada penulisan huruf kapital. Jadi anak-anak itu menuliskan awal kalimat itu ada yang tidak menggunakan huruf kapital. Nah, penggunaan huruf kapital yang mungkin nanti kami ulang atau saya ulang sebagai pengayaan atau remedi di kelas tersebut. Yang kedua, berdasarkan struktur itu kan pernyataan umum itu secara umum barang itu misalnya pensil ini adalah alat tulis. Nah kemudian deskripsi bagian. Nah mereka itu salah memasukkan ke strukturnya. Jadi harusnya ini di paragraf deskripsi bagian tapi masuk di deskripsi manfaat atau masuk di pernyataan umum. Jadi ternyata ada beberapa anak yang memiliki kendala itu tidak bisa memilah mana yang umum, jadi umum itu pengantarnya, pembukanya, kemudian baru detailnya, jadi bagian-bagiannya mana, ini campur gitu lah, campur. Ada yang tidak bisa memilah, tapi sebagian besar sudah bisa memilah. Insya Allah target 75% terpenuhi. Kendalanya yaitu tadi, 1 penulisan huruf besar, yang kedua salah dalam memasukkan ke struktur teks seperti itu. Berarti secara umum target Bu Ambar sudah tercapai ya? Sudah tercapai. Cuma ada kendala beberapa. Yang Betul. pertama itu tadi penulisan huruf iya, besar, huruf, kapital, masalah gitu EPI, ya. ejaan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua kesalahan memasukkan ke strukturnya. Jadi harusnya itu umum dulu, kemudian ke khusus-khusus bagian campur aduk gitu. Iya, jadi masih campur tidak bisa memilah mana yang masuk di
pembukaan dan mana masuk yang di bagian detailnya, rinciannya, mana yang masuk manfaat. Ini ada beberapa yang masih campur gitu. Sebetulnya dia bisa mengamatinya sudah bisa, tapi ternyata memasukkan dalam strukturnya ini yang mungkin masih perlu pembimbingan. Oke, baik. Baik, kalau kita lihat dari kendala utamanya itu ada dua itu. Kira-kira menurut Bu Ambar ini kendala tersebut bisa muncul itu diakibatkan apa? Karena apa anak-anak tersebut? Yang pertama untuk huruf, penulisan huruf ini karena mungkin anak-anak sekarang kan lebih banyak memegang HP, ya kan, di era digital. Mereka itu kalau tidak salah chatnya anak-anak itu biasanya singkat-singkat dan mereka tidak memperhatikan huruf besar, huruf kecil seperti itu. Sedangkan di dalam teori bahasa Indonesia itu sangat diperhatikan penulisan huruf besar kecilnya itu karena ya terbiasa aja. Sebetulnya mereka bisa menuliskan, tapi karena tidak biasa, jadi akhirnya terbawa tradisi itu tadi biasanya tadi. Jadi karena biasa menulis di chat itu tidak menggunakan huruf yang baku, katakanlah sepanjang itu, jadi asal aja, bahkan disingkat-singkat, tidak jelas seperti itu, kebawa waktu menulis teksnya, itu mungkin kendalanya. Itu kendala pertama. Ada lagi Bu, penyebabnya mungkin ketika anak-anak ini kenapa kok menulisnya itu apakah selalu yang huruf depan saja atau di tengah-tengah ketika ada yang harus huruf kapital juga? Itu juga ada seperti itu ya? Ada. Jadi di dalam bahasa Indonesia itu bagaimana kita menulis nama seseorang, kemudian nama kota, nama diri, itu kita kan harus menggunakan huruf besar. Kalau termasuk bunga itu masuk nggak? Apa? Bunga itu enggak ya? Nah, kan nama diri juga. Nah, itu kan bunga apa kan semacam itu. Kan nama kota. Asalnya tadi dari daerah mana? Misalnya di daerah Cina, dia nuliskan Cinanya juga huruf kecil kayak gitu. Jadi nama diri, nama itu harusnya pakai huruf kapital, mereka masih belum memperhatikan itu. Jadi intinya memang kendalanya ya karena terbiasa menggunakan huruf kecil tadi di dalam chat itu seperti itu kan. Sekarang anak-anak banyak menggunakan HP itu. Jadi baik, itu yang kendala yang pertama. Yang kedua adalah kesalahan memasukkan struktur. Kira-kira menurut Bu Ambar, pengamatan Bu Ambar, kira-kira ini anak-anak penyebabnya apa Bu? Yang pertama mungkin dia kurang fokus, kurang konsentrasi ya. Ada batasan-batasan. Jadi misalnya kalau di anak buga itu ada namanya makanan pembuka, kemudian inti, kemudian penutup. Nah, mereka tidak tahu batasan ini gitu. Jadi yang pertama tuh pembukaan pengantarnya itu belum ada perinciannya. Nah, ini masuk langsung detail ke situ. Jadi harusnya dalam satu paragraf itu adalah satu poin, satu pikiran utama. Kalau pikiran utamanya beda, harusnya ganti paragraf. Nah, ini bablas ya. Bahkan anak-anak kadang-kadang penggunaan tanda baca pun masih kurang. Jadi kadang-kadang dalam satu bacaan itu harusnya kan satu kalimat titik. Itu bahkan kita yang ngoreksi itu tidak bisa bernafas karena nggak ada titiknya. Jadi mau berhenti tidak ada. Jadi penggunaan tanda bacanya. Jadi karena mungkin kurang fokus sehingga tidak bisa memilah. Mungkin seperti itu. Jadi berarti sudah diidentifikasi ya penyebab-penyebabnya. Nah, menurut Bu Ambar ini kira-kira untuk mengatasinya ini kira-kira apa yang bisa dilakukan ketika nanti yang kendala pertama kan tadi penulisan huruf besar baik di awal maupun di tengah-tengah untuk kata-kata khusus gitu ya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Bu Ambar nanti untuk memperbaiki anak-anak tersebut? Baiklah, mungkin nanti akan saya beri remedi atau pengayaan. Jadi misalnya anak-anak ini adalah struktur pernyataan umum. Jadi antara struktur dengan ini, jadi kita mengajarkan cuma satu paragraf dulu. Ini pernyataan umum. Silakan ditulis satu kalimat dulu, kalimat definisi dari objek yang kalian amati. Oh, dituntun gitu ya. Dituntun satu-satu dulu. Satu dulu. Kalau misalnya satu paragraf ini dia sudah paham betul, insya Allah nanti untuk berikutnya dia sudah nyambung. Jadi kita tuntun, kita bimbing menulis satu kalimat dulu, kemudian kita koreksi dengan tukar temannya. Karena kita kalau ngamati satu-satu kan nggak mungkin. Jadi ayo anak-anak kita menulis teks hasil observasi. Kita mulai dari struktur yang pertama. Yuk tulis kalimatmu yang pertama. Kalimat definisi dari objek yang kalian amati.
tulis, habis itu terus ditukar dengan temannya. Kalau itu penulisannya hurufnya sudah betul, berarti dia bisa lanjut. Kalau belum, berarti anak itu diingatkan lagi. Jadi gini Mbak, harusnya gini, Mas harusnya gini, seperti itu. Oke, berarti ketika nanti panjenengan untuk mengatasinya itu kira-kira yang dibimbing per kalimat ataupun per struktur gitu ya ketika mengamatinya ya. Iya, menulis lagi per paragraf, tapi kita mulai dari satu kalimat satu persatu. Oh, di situ juga dikuatkan. Ya, dikuatkan. Jadi huruf-huruf yang jadi mana yang harus huruf besar dan mana yang harus diakhiri dengan tanda baca titik komanya. Satu kalimat itu dulu, kemudian dikoreksi temannya. Oke. Nah, saling tukar. Jadi kita saling koreksi. Saling koreksi dengan temannya, saling koreksi dengan saling belajar teman juga ya. Saling belajar, jadi oh ini salah seperti itu. Terus dilanjutkan lagi seperti itu. Jadi kalau sudah jadi, nah ini yang bagian pernyataan umum. Nah kalau mulai merinci, kita pindah ke paragraf berikutnya seperti itu. Jadi mesti ada kita harus memberi waktu pada mereka untuk lebih mendalami. Mungkin mereka paham, tapi karena mereka mau cepat-cepat, buru-buru, terbatas waktu, jadinya seperti itu. Hanya penguatan saja. Insya Allah mungkin bisa. Oke, mungkin di samping itu, Ibu Ambar, selain membimbing satu-satu, itu kan ketika nanti panjenengan di kelas itu ya, apakah ada cara lain yang agar anak-anak ini nantinya itu mengerti bahwa ini waktunya huruf kapital, ini itu kira-kira apa yang bisa dilakukan Bu Ambar untuk anak-anak ini? Di sekolah kita itu kan ada kegiatan pagi istilahnya, ada literasi. Anak-anak itu kan literasi kan membaca, membaca berbagai macam bacaan sesuai dengan tema. Nah, anak-anak saya minta waktu literasi itu juga mengamati. Nah, yang kalian baca itu karena buku literasi itu adalah hasil memeras otak penulisnya. Jadi itu karya yang terbaik dari mereka. Pasti itu sudah edit di apa. Jadi sampai pada kita itu sudah terbaik. Jadi kalian amati hurufnya, tanda bacanya. Nah, dengan cara karena ini literasi ini kan di sekolah kita itu setiap minggu ada, sehingga kan anak-anak dipaksa untuk membaca. Nah, waktu membaca itu sambil mengamati penggunaan huruf, penggunaan tanda baca. Sehingga nanti waktu kalian menulis lagi, karena pertemuan yang akan datang kita mau belajar di luar kelas. Nah, itu kan menuliskan lagi. Sudah tidak ada lagi kesalahan huruf atau apa ini. Saya berharap sebagai guru bisa meminimalkan kesalahan tadi. Oke, baik. Berarti Bu Ambar ini juga mengajak anak-anak ya, selain tadi di pelajaran juga nanti di saat literasi ataupun dimanapun ketika anak membaca gitu, mengamati setiap huruf yang ada, yang diajari gitu. Mana yang harus huruf besar dan mana yang harus huruf kecil, dan kapan diberi titik, kapan diberi koma, seperti itu. Enggak ada lagi Bapak cara lain mungkin kan anak-anak suka tuh ya dengan HP ya, mungkin ada mungkin langkah apa yang jurus-jurus trik apa yang bisa digunakan untuk memanfaatkan HP ini anak-anak ini untuk mengingat ini. Kalau itu tadi kan ditulis, ditulis di kertas. Saya juga karena anak-anak itu suka HP, saya juga kadang memanfaatkan HP. Yang objek yang diamati sama. Misalnya saya membawa bunga mawar. Anak-anak silakan ditulis pernyataan umum di HP-nya masing-masing. Ditulis gitu. Nah, kemudian itu kalau sudah dikirimkan absen 1 ke absen 2, absen 3 ke absen 4 dan seterusnya. Itu sebagai koreksi. Itu pemanfaatannya. Setelah dikirim nanti akan ketahuan, Bu ini masih menggunakan ini, Bu masih menggunakan ini, dan itu komen-komen itu di-share semua di grup. Sehingga saling membaca. Karena kita punya grup bahasa Indonesia baik di Google Classroom maupun di WA. Oke, apakah sebatas mengerjakan itu saja? Apakah nanti mungkin ada di kesehariannya kepada Bu Ambar atau di grup itu ada himbauan atau apa seperti apa mungkin? Biasanya
kalau pelajaran ya, pelajaran di awal pelajaran itu, kemudian kita saling sapa. Biasanya saya juga menanyakan kalau saya menulis ini mana anak-anak yang huruf besar, semacam itu. Kemudian biasanya saya suruh melihat, karena maaf ini kadang kelasnya kan moving, saya suruh melihat di tulisan-tulisan yang ada di dinding, mana yang tulisan itu betul dan mana yang menurutmu salah. Kalau betul karena apa, kalau salah karena apa. Kalau jawaban mereka menyimpang atau apa, nanti baru saya betulkan, saya terangkan, sehingga anak-anak secara klasikal mereka ngerti, oh ternyata yang betul ini. Misalnya saja, kalau besok misalnya ada pertemuan itu kita ketemu di kelas itu, di grup saya nih, anak-anak tolong potretkan waktu kamu pulang ya, tulisan apa saja yang kamu temui, satu anak satu. Ada yang mempotret praktek, dokter praktek gitu ya. Nah, kata praktek itu tulisannya pakai E. Nah, harusnya pakai I kayak gitu. Semacam itu, tapi itu nanti di-share di grup terus jadi pembahasan. Jadi hanya di sela-sela mengerjakan yang lain. Semacam. Oke, maksudnya gini, Mbak Mar. Oke, itu kan sudah beberapa kita identifikasi ya. Kesehariannya itu tadi kan kalau kita lihat permasalahan utamanya kan anak-anak tuh kebiasaannya itu kalau chat disingkat tanpa huruf besar. Nah, apakah disitulah Bu Ambar, apakah ada jurus itu untuk merubah kebiasaan anak-anak itu? Mungkin khususnya kalau di grup bahasa Indonesia, nanti kalau ada kesalahan itu nanti semuanya koreksi. Jadi saat komunikasi gitu ya, saat chat gitu. Jadi maksudnya chat ini nih, Bu nulisnya itu salah, Bu itu ini salah nih. Jadi kita saling koreksi. Kadang saya juga salah, saya juga kadang dikoreksi. Seperti itu. Tapi itu ramenya di grup, sehingga mohon maaf mungkin guru yang lain tidak tahu karena itu grup khusus kami. Saya kita punya grup masing-masing pelajaran. Jadi ayo anak-anak kita belajar chat itu yang bagus, khususnya di forum bahasa Indonesia kan seperti itu. Karena kita harus belajar. Mungkin kalau di yang lain monggo, tapi kalau kamu sudah tahu, kan kita kalau sudah tahu mana yang baik dengan mana yang tidak baik, kemudian kita melakukan yang tidak baik, kan kamu sendiri tahu ini sebetulnya salah. Nah, misalnya ya kan sekian tanggal sekian sampai sekian itu S garis miring D, itu sekarang kan salah, harusnya kan S kecil titik D kecil titik, tidak menggunakan garis miring. Kalau garis miring itu kan sudah EYD yang lalu, sudah jadul gitu, sudah ada perubahan. Nah, mereka saling komentar. Jadi saya berharap dengan chat di grup itu, anak-anak itu juga belajar menjadi berpikir kritis. Maksudnya berpikir kritis. Berarti nanti ketika di chat grup ya, di chat grup ataupun chat Japri Bu Ambar juga menerapkan seperti itu. EYD ya dulu ya. EYD atau sekarang EBI, ejaan bahasa Indonesia. Berarti harus berdasarkan PU EBI. PU itu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Oh, berarti gitu ya, diterapkan di situ untuk istilahnya membiasakan anak-anak gitu. Kalaupun nanti grupnya sama anak lain atau kelas lain juga mungkin nanti akan terbiasa kalau lama-lama gitu ya. Kalau saya ya untuk merubah keseluruhan mungkin tidak bisa. Saya mulai dari yang kecil yang saya mampu aja. Minimal anak-anak tahu gitu, maksudnya ternyata saya di sini tempatnya harus benar ini. Saya jadi editor sendiri gitu kan. Karena apa? Minimal anak-anak itu tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kalau mereka menerapkan yang salah, tapi mereka tahu yang benar itu sebetulnya ini. Kalau pelajaran biasanya harusnya ini, karena dalam penilaian itu ada. Oke, baik. Berarti tadi sudah kita identifikasi beberapa solusi gitu ya Bu ya, termasuk tadi nanti dituntun per kalimat, per struktur ketika nanti LHO membuat LHO kembali. Kemudian yang kedua juga saling mengoreksi antar teman, saling belajar. Kemudian yang ketiga, karena kita tidak bisa mengoreksi diri sendiri. Betul, karena kalau biasanya dilihat teman tuh baru bisa ngeh gitu. Kalau kita lihat sendiri kadang terlewatkan. Kemudian saat literasi tiap pagi Selasa, Rabu, Kamis ya. Selasa, Kamis itu nanti Bu Ambar juga menerapkan anak-anak untuk mengamati mana yang kapital. Kemudian yang berikutnya tadi ketika chat atau mengamati di kelas juga ya. Kemudian ketika khususnya di chat grup bahasa Indonesia itu untuk anak-anak menerapkan benar EBI tadi ya. Terus bahkan kalau pulang sekolah atau apa, kalau menemukan kata-kata yang salah, saya suruh motret untuk jadi pembahasan di grup. Seperti ini contohnya, karena itu realitanya.
Oke. Kalau seperti ini gimana Bu? Oh iya, kalau seperti itu salah. Tuh. Oke, berarti ini Bu Ambar ketika menerapkan ini ya beberapa solusi-solusi atau trik-trik ini nanti Ibu Ambar ini memerlukan bantuan siapa saja Bu Ambar nanti untuk menerapkannya ini kira-kira? Kalau secara global ya. Secara global ataupun ya boleh secara namanya sempit, secara global juga boleh. Kira-kira butuh bantuan siapa saja untuk menerapkan ini Bu? Kalau saya menerapkannya yang di grup itu tergantung kelasnya. Jadi kelas itu ada kan pengurus-pengurus kelas, ada anak yang aktif atau kadang-kadang kan peduli gitu, karena itu mereka menjadi korektor seperti itu. Jadi anak-anak sendiri. Kemudian juga permasalahan yang biasanya saya temui di kelas itu biasanya saya share di grup guru-guru bahasa Indonesia. Pak Bu, misalnya ibu-ibu kan kebetulan banyak ibu-ibu semua. Ibu-ibu ternyata anak-anak tuh menemukan seperti ini harusnya memang seperti ini. Jadi seperti itu saya informasikan. Berarti guru bahasa Indonesia juga ya, biar menerapkan juga di kelas lain. Ada lagi Bu Ambar yang bisa membantu? Ya, sebetulnya yang bisa membantu adalah para stakeholder ya, yang harus bisa menerapkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena itu memang bahasa kita sendiri. Seperti itu. Kemudian penulisan di sekolah mungkin itu yang salah juga, mungkin ada semacam pergantian semacam itu. Contohnya itu misalnya di beberapa administrasi kata provinsi itu pakai V, ada yang masih menggunakan P. Nah kayak gitu. Yang benar apa? Yang betul pakai V. Oh, pakai V. Sekarang pakai V. Kalau dulu pakai P. Pakai P, sekarang V. Iya. Kemudian penulisan alamat. Penulisan alamat itu jalan itu tidak boleh disingkat JL atau JLN. Tapi jadi langsung jalan kemasan. Kalau dulu nomor JL. Kan gitu ya, atau nomor itu tanpa kata nomor atau tidak usah disingkat jadi langsung angka nempel angka. Jadi gitu. Jalan kemasan langsung 13 kan seperti itu ya. Oke Bu Ambar, ternyata menarik sekali ya. Kemudian kira-kira untuk ini ya, biar anak-anak ini bisa istilahnya berubah gitu ya, untuk mengalami perubahan itu, kira-kira mulai kapan diterapkan ini Bu Ambar? Trik-trik ini nanti bisa diterapkan kalau kapan? Saya insya Allah sudah menerapkan setiap hari itu saya sudah berusaha, tetapi kan kekuatan kita ya hanya secukupnya itu. Akan sangat berhasil kalau semuanya mendukung. Gitu ya. Khususnya kelas tadi kira-kira mulai diterapkan lagi, mungkin penguatan lagi kira-kira? Kalau ini penguatannya nanti minggu depan lagi, karena kan kita ketemu minggu depan. Jadi setiap kita ketemu mesti kita kuatkan. Kalau yang chat itu setiap saat. Nah, sudah saat. Mulai berarti ya? Sudah ada pengingatan. Oke, luar biasa. Nah, ini harapannya ini Bu Ambar nanti ke depannya targetnya kan kemarin 75 ya, ini sudah tercapai. Kira-kira berarti untuk ke depannya kalau sudah dilakukan treatment seperti ini berarti harapannya berapa persen ini meningkatnya? Ya minimal di atas 90 95 atau 90 seperti itu ya. Kalau 100 belum memungkinkan karena ternyata anak-anak ada yang tidak hadir. Yang tidak memungkinkan itu. Ya. Sebetulnya ya berharap 100%. Kita harapannya seperti itu. Oke, berarti perlu penguatan kembali lewat online ya, grup-grup bisa. Kalau saya membuka waktu 24 jam untuk anak-anak itu maksudnya kalau nanti saya ada waktu saya jawab, kalau tidak itu, sehingga mohon maaf itu kita tidak terbatas waktu hubungan sama anak-anak, hanya kita tatap mukanya itu sesuai jadwal. Tapi kalau hubungan kita tidak terjadwal, seperti jam pelajaran gitu ya. Karena saya menganggap mereka menganggap saya ya kayak ibunya gitu, jadi saling tepat bertanya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Ambar. Minggu depan harapannya sudah meningkat. Nanti terima kasih. Minggu depan kita coba ngobrol lagi bagaimana perkembangannya gitu ya. Siap, sukses selalu. Terima kasih, sehat Bu Ambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Dwi Ambarwati, guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 2 Magetan. Saya merasa lega setelah disupervisi, memberikan tambahan wawasan bagi saya, bagaimana saya harus memperbaiki cara mengajar saya, strategi saya dalam menangani peserta didik agar lebih
meningkat lagi kualitasnya. Semuanya muaranya adalah agar kita menjadi guru yang profesional dalam menjalankan pengajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Karena kalau orang Jawa mengatakan guru adalah seseorang yang digugu dan ditiru. Jadi bagaimana kita menjaga profesionalitas kita. Sebelum saya disupervisi, kami bertemu dengan pihak yang menyupervisi. Pada kesempatan itu kita digali apa saja yang akan menjadi target kita dan apa saja kendala yang akan kita hadapi. Dari situ kita dipancing, digiring untuk bisa memecahkan kasus atau masalah yang kita hadapi sendiri. Sehingga tanpa kita sadari, kalau kita mendapatkan sebuah masalah atau kasus, kita ternyata bisa mengatasi dengan sendirinya. Karena ternyata tanpa kita sadari, kita juga berpotensi memberi peluang atau mendapat peluang bagaimana memecahkan suatu masalah. Mungkin selama ini kita sudah menjalankan tapi tidak teradministrasi, sehingga kita tidak menyadari bahwa itu sebetulnya sudah berjalan dengan sesungguhnya atau dengan sewajarnya. Setelah itu kita melaksanakan supervisi. Setelah supervisi kita berdiskusi lagi bagaimana apa yang dihadapi, kendala apa yang dirasakan, dan bagaimana solusinya. Di situ kita akan tergali, termotivasi, terangsang untuk memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi. Semuanya kita diskusikan bagaimana mencapai atau mendapatkan solusi terbaik dari semua permasalahan yang timbul selama proses pelaksanaan supervisi tadi. Dari dialog tadi, akhirnya kita tergiring, termotivasi, dan timbul dalam diri kita bahwa apa yang sebetulnya kita hadapi, kita sebenarnya juga ada solusinya kalau kita mau berkreasi sedikit dan menggali lebih dalam kira-kira target kita apa, kemudian kita sesuaikan dengan yang di lapangan. Kalau ada kendala, insya Allah semua bisa teratasi. Dengan hati jernih, dengan semangat yang kuat, dengan berinovasi, insya Allah semangat untuk berubah menjadi lebih baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.